Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini Ustaz akan membahas latihan soal yang barusan kalian kerjakan. Sebelumnya kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di soal kali ini Ustaz menyajikan dua teks ya, ada teks 1 dan ada teks 2. Dua-duanya sama-sama teks laporan percobaan. Cuman ada sedikit perbedaan yang mungkin perlu kalian cermati baik-baik seperti itu ya. Kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Mana ini? Kedua teks di atas adalah contoh teks laporan percobaan. Jelaskan perbedaan dan persamaan dari kedua teks di atas. Nah, di sini kalian perlu menjelaskan persamaan dan perbedaannya apa. Pertama yang jelas yang kelihatan ya. Di sini pada judul-judul tiap bagian ini ya. Ini di teks 2 ini ada penomorannya ya dalam angka Romawi. Ini membuat bagian-bagiannya terlihat lebih jelas ya. Sedangkan di teks yang pertama tidak ada ya. Cuman ada judul-judul saja. Terus di bagian teks yang pertama ini pada pernyataan umum dicampur ya, antara latar belakang, tujuan dan tinjauan pustaka dicampur jadi satu, sehingga kita kesulitan membedakan mana yang tujuan, mana yang tinjauan pustaka, mana yang latar belakang. Nah, sedangkan untuk yang teks kedua di sini udah ditulis jelas latar belakangnya apa. Ini sudah ada judulnya latar belakang. Terus berikutnya tujuannya. Nah, ini jelas sekali ini. Tinjauan teoritisnya. Nah, ini jelas sekali. Terus berikutnya, perbedaan berikutnya adalah ternyata di teks yang kedua ini tidak ada kesimpulannya. Nah, ini. Jadi itu perbedaannya. Persamaannya sama-sama memuat deskripsi umum ya. Sama-sama memuat pernyataan umum. Juga sama-sama memuat uraian seperti itu, tapi isinya agak berbeda sedikit. Nah, berdasarkan contoh kedua teks di atas, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai penulisan teks laporan percobaan ya? Ya, ini jawabannya bebas ya, bebas, tapi paling tidak harus tetap sesuai dengan materi gitu ya. Misalnya ternyata teks laporan percobaan itu intinya ada dua, ya kan? Yaitu pernyataan umum dan uraian. Terkait isinya juga pernyataan umum itu isinya ya 3 tadi itu, ya. Terus uraian itu isinya juga ini alat bahan, langkah-langkah, hasil, kesimpulan seperti itu ya. Dan itu harus ada semua seperti itu. Dan terus kemudian cuman kemudian ketika nanti kita akan menulis sebuah teks laporan percobaan, maka tentunya kita akan menulis yang terbaik kan. Jadi dua contoh teks ini merupakan contoh teks yang masing-masing ada kekurangannya. Jadi nanti kalau kita menulis tentu kita berusaha untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu. Jadi kelemahan yang ada di teks pertama, yaitu bagian-bagian yang nggak jelas ini, jangan ditiru. Bagian-bagiannya harus jelas. Jadi kalian bisa menerapkan model seperti teks yang kedua ini, dikasih Romawi, judul, seperti itu. Terus kemudian seperti ini ya. Terus latar belakang juga dipisahkan sendiri supaya jelas latar belakangnya itu apa, nggak dicampur aduk seperti teks 1 tadi. Terus kemudian untuk uraiannya juga harus lengkap, harus sampai kesimpulan, nggak boleh seperti teks kedua ini yang tidak diberi kesimpulan, padahal kesimpulan itu penting. Kesimpulan itu adalah hasil dari percobaan ini itu apa. Jadi penyampaian hasil dari percobaan ini itu apa. Jadi kesimpulan itu isinya itu. Jadi orang tidak akan bisa langsung bisa mencerna dari uraian hasil yang berupa data dan deskripsi ini aja, harus juga kita kasih kesimpulan gitu. Jadi itu.
Terus kemudian ini ya mengurutkan ya, ini sudah jelas ini. Ini ada di buku paket, ini akan lebih mudah mengerjakannya kalau mengerjakannya di buku paket ya. Silakan dibuka bukunya. Pada soal yang Ustaz potong-potong ini ya, di sini untuk apa namanya? Bagian pertamanya hanya ada satu ya, yaitu tujuan. Nah ini cuma ada tujuan, latar belakang dan tinjauan teori nggak ada, otomatis ini urutan 1. Setelah itu apa? Setelah itu ada disusul dengan alat dan bahan. Nah, ini urutan kedua. Urutan ketiga bahannya, ini berarti ini bahan. Urutan ketiga bahan, mana bahan ini? Nah ini bahan. Berikutnya urutan keempat, setelah alat dan bahan apa? Iya betul, setelah alat dan bahan adalah langkah-langkah. Nah ini 4, ini 4 ini ya. 4, ini 1, 2, ini ada lanjutannya nih 3. Nah ini 5. Setelah langkah-langkah diikuti dengan hasil biasanya hasil berupa data dulu ya, data berupa tabel ya, sampai mana tadi, sampai 5 ya, data berupa tabel. Nah ini, nah ini data. 6, ini lanjutannya ini 7. Nah, berikutnya deskripsi data tersebut. Nah ini, yang ini jelas ini 8. Dan yang terakhir urutan 9 adalah kesimpulan. Nah ini kesimpulan urutan 9. Nah itu. Terus berikutnya ini, temukan kalimat kompleks pada teks berikut ini. Kalimat kompleks itu apaan sih? Gimana cara menemukan kalimat kompleks? Kalimat kompleks itu adalah kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas lebih dari satu klausa. Nah biasanya satu klausa itu memuat satu kata kerja atau satu peristiwa. Kita coba lihat kalimat pertama. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui kandungan vitamin C pada berbagai sari buah dan minuman. Ini cuma satu ini, berarti ini kalimat simplex. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Nah ini kompleks. Kalimat berikutnya, kalimat ketiga dan keempat, ini juga kalimat kompleks. Silahkan dibaca sendiri. Nah berikutnya verba. Verba itu adalah kata kerja. Kata kerja itu yang kayak gimana sih Tad? Kata kerja itu yang bagaimana sih Tad? Kata kerja itu adalah setiap kata yang maknanya itu melakukan pekerjaan, atau biasanya bisa digandengkan dengan kata bantu sedang. Misalnya makan itu kan kata kerja, disandingkan dengan kata bantu sedang di depannya, sedang makan. Oh berarti makan itu adalah kata benda. Nah sekarang kita lihat mana di teks ini yang merupakan kata benda. Kata benda, kata kerja. Nah ini ada satu ya, mengetahui, mana lagi, memiliki ya kan, sedang mengetahui, sedang memiliki ya kan, menangkal ya, sedang menangkal dan seterusnya. Silahkan dicari sendiri. Berikutnya kita lanjut nomor berikutnya, konjungsi. Nah konjungsi di sini itu adalah kata-kata yang menghubungkan dua klausa atau dua kata. Di sini ada dan, di sini ya, ada dan, ada sedangkan. Nah ini sedangkan. Berikutnya terakhir, temukan dan tuliskan kata teknis. Nah kata teknis itu apaan sih? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kata teknis itu adalah kata kajian khusus pada bidang tertentu. Misalnya bidang pendidikan itu ada kata-kata khusus yang hanya ada pada bidang itu saja. Bidang ekonomi ada kata khusus yang hanya ada pada bidang itu saja. Misalnya bidang ekonomi ada kata teknis ekspor, impor, laba rugi, seperti itu ya. Itu akan sangat jarang atau bahkan mungkin tidak mungkin ya kita jumpai di teks dengan topik lain, misalnya teks yang membahas tentang kesehatan, teks yang membahas tentang pendidikan atau seperti itu ya. Atau contoh lagi misalnya ada kata vaksinasi. Ini kata teknis bidang apa ini? Betul, kesehatan. Vaksinasi ini tentu akan sangat jarang dan
Bahkan tidak mungkin kita jumpai pada teks yang topiknya itu membahas pendidikan atau perekonomian. Jadi vaksinasi itu hanya ada pada teks membahas kesehatan. Kan nggak mungkin pemerintah melakukan vaksinasi terhadap uang rupiah, mata uang rupiah, kan aneh kan gitu ya. Jadi kata teknis adalah kata yang khusus ada pada topik bahasan tertentu. Nah, dalam teks ini kata teknisnya apa? Nah, di sini ada vitamin ya. Ini ada vitamin, apalagi ini? Radikal bebas ekstraselular, nah, struktur kolagen dan seterusnya. Ini cuma ada di teks yang topiknya IPA seperti ini. Baik, insya Allah itu pembahasan kita anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.